Tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dulu bersama-sama ya. Nanti Bu Guru akan memutarkan lagu dengan judul Menggapai Bintang. Nanti anak-anak semuanya menirukan, nanti sertai dengan gerakan. Tadi anak-anak ya sudah menyanyikan lagu, judulnya apa tadi anak-anak? Bintang. Coba ya sekarang anak-anak ungkapkan ya perasaan kalian ya. Setelah tadi anak menyanyi kemudian diiringi dengan apa? Disertai dengan gerakan. Nah, sekarang anak-anak ungkapkan perasaan kalian dengan anak-anak memasukkan ya nama kalian pada zona emosi yang sudah guru ini persiapkan. Nah, di zona emosinya ada beberapa perasaan. Ini yang satu apa nama? Yang kedua yang ketiga sedih, Guru akan memanggil kalian satu persatu ya. Nanti kalian masukkan ya nama kalian pada zona emosi yang sudah Ibu Guru persiapkan. Yang pertama Ali, ayo maju ke depan. Ayo semangat, coba ya semangat, bagaimana Ali? Selo, ya Selo, perasaannya bagaimana tadi setelah bernyanyi? Senang, kalau senang bagaimana ekspresinya? Rian, semangat juga, semangatnya bagaimana Rian? Begini sama salsa, ayo salsa maju ke depan. Semangat juga, semangatnya bagaimana salsa? Oh sama, kenapa ya semangatnya kok semuanya begini ya? Nathan, ayo Nathan. Oh Nathan senang, kalau senang bagaimana Nathan? Zafira, Zafira semangatnya bagaimana? Oh begini juga. Reva, semangat juga, semangatnya bagaimana Reva? Yes, betul. Adam, semangat
juga sama seperti ini. Isma, ayo Isma maju ke depan. Semangat juga, semangatnya ya Cantika. Semangatnya bagaimana Cantika? Begini, Tama. Ayo mana Tama? Ini bagaimana Tama? Dia juga semangat. Bagaimana semangatnya? Sama seperti kita juga. Paru. Senangnya bagaimana? Oh, Kaisa. Kaisa juga senang. Kalau senang bagaimana Kaisa? Cika. Cika semangatnya oh seperti ini. Alhamdulillah ya hari ini anak semuanya bersemangat, semuanya senang. Tepuk tangan untuk semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo siapa yang ingin masuk ke depan memberi doa? Oh iya, ayo Cantika yang masuk ke depan memberi doa. Di tempat duduk siapa yang berdoa mulai?
kasih ya anak semuanya ini bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah sekarang Bu Guru akan mengabsen kalian hari ini. Siapa yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Jadi anak-anak Bu Guru hari ini rajin semua ya. Ini semuanya masuk. Nah sekarang Bu Guru ingin bertanya sama kalian, siapa di rumah yang punya tanaman bunga yang dijajari? Semuanya punya. Saya bilang punya tanaman bunga apa dulu? Apa? Bunga asoka, kalau Cika? Bunga melati, Kesa? Bunga mawar, bunga melati, Nata punya bunga sepatu. Kalau Isna punya bunga apa? Bunga melati, genfil. Sasa punya bunga kamboja, melati. Selo punya bunga apa? Mawar. Lalu bunga apa? Bunga asoka. Apa? Biar punya bunga mawar. Alin? Bunga kamboja. Tama punya bunga apa? Bunga, ternyata bunganya bermacam-macam ya Nana ya. Ada yang punya bunga kamboja, ada yang punya bunga melati, ada yang punya bunga bugenvil. Anak-anak hari ini ya kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua ya, melalui kegiatan mengamati video tentang bunga, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan benar. Nah, kemarin Bu Guru sudah memberi tugas kalian apa? Ayo, membawa bunga satu tangkai. Apakah semuanya sudah membawa? Ya. Sekarang bunganya anak-anak keluarkan. Ada yang tidak membawa? Semuanya membawa? Alhamdulillah ya, semuanya membawa. Coba sekarang anak-anak ya, berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berkumpul sesuai dengan minat belajarnya anak-anak. Yuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah anak-anak? Ini sekarang guru ya akan bertanya ya sama kelompok kalian. Nah, coba sekarang punya kelompok ya, mengamati ya bagian-bagian bunga yang sudah anak-anak ketahui. Nah, coba sekarang tiap kelompok bekerja sama. Bagian-bagian bunga apa saja yang sudah dipahami dan diketahui oleh anak-anak? Kelompok satu sudah bagian bunga apa yang sudah dipahami? Tangkai itu yang mana tangkai? Oh iya, tangkai bunga. Kelompok dua apa? Bagian bunga sudah dipahami? Tangkai juga. Tangkai yang mana?
Iya benar. Kalau kelompok 3 bagian bunga apa yang sudah dipakai? Mahkota bunga. Sekarang guru punya video ya. Nah sekarang anak perhatikan video yang akan diputarkan oleh guru. Lalu kita membahas tentang bagian-bagian bunga. Jadi kita sekelas makasih selamat belajar. Berikut bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, akar biji, anggota bunga, benang sari, dan putih. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Berikut fungsi dari bagian-bagian bunga. Tangkai bunga menghubungkan batang dengan bunga. Dasar bunga tempat melekatkan mahkota bunga. Kelopak bunga melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang berwarna indah, berfungsi menarik serangga untuk hinggap. Sempur sari merupakan bagian alat tarik data pada tumbuhan yang menempel di tubuh hewan atau terbawa angin dalam proses penyerbukan. Kepala putih fungsinya adalah sebagai alat kelamin betina. Tempat penebalannya sempur sari. Tangkai putih merupakan saluran penghubung antara kepala putih dengan ovari. Bakal biji merupakan tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangan biakan. Ada 2 jenis bunga, yakni bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah bunga sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang mempunyai putih dan benang sari. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu awal kelamin. Entah itu putih atau sempur sari. Bunga yang memiliki putih merupakan bunga betina, dan bunga yang hanya memiliki benang sari merupakan bunga jantan. Beberapa contoh bunga sempurna adalah bunga mawar, bunga setaku, bunga lavanda, bunga bougainville atau bunga kertas, dan bunga matahari. Sedangkan contoh bunga tidak sempurna adalah bunga jagung, bunga pepaya, bunga kelapa sawit, bunga melengkung, dan bunga kelapa. Sampai di sini dulu untuk materinya. Tadi anak sudah mendengarkan video tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ini buku tidak bisa menampilkan di layar mana karena biasanya padam, biasanya mati. Untuk lebih jelasnya, ya sekarang anak-anak perhatikan buku. Ada yang tahu anak ini bunga apa? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Nah, anak bunga sepatu ini memiliki bagian-bagian. Nah, setiap bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ini ada yang namanya mahkota bunga. Namanya apa anak ini? Mahkota bunga. Nah, kalau di layar ini ya namanya mahkota bunga. Di buku kalian juga ada. Di buku IPA coba dibuka halaman 17. Sudah? Terus kita lanjutkan lagi. Ini tadi mahkota bunga ya anak ya. Anak tahu tidak fungsinya apa mahkota bunga? Mahkota bunga itu berfungsi membantu penyerbukan. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara menarik perhatian serangga agar hinggap pada mahkota bunga. Contohnya serangga itu apa yang hinggap pada bunga? Ya, contohnya apa? Iya, pegang, benar. Iya, kupu-kupu, sampai kupu-kupu. Lalang, apa lagi? Ada juga capung
adalah contoh serangga yang dapat membantu penyerbukan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di bunga sepatu ini juga ada namanya kelopak bunga. Nah, kelopak bunga itu ini anak-anak. Kalau di layar ini kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini fungsinya melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Nah, ini juga punya contohnya ini. Jadi mahkota bunganya belum mekar, dilindungi oleh kelopak bunga. Nah, kemudian ada lagi ini namanya dasar bunga. Nah, dasar bunga ini fungsinya tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, kemudian ada juga ini tangkai bunga. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, tangkai bunga ini fungsinya apa? Sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Nah, itu di buku kalian juga ada itu contohnya. Nah, terus juga ada yang namanya bakal biji. Nah, ini yang di tengah, bakal biji. Bakal biji itu fungsinya apa? Bakal biji itu fungsinya sebagai protektor sel telur, ya. Jadi itu adalah fungsi dari bakal biji yang ada pada bunga. Nah, sebelum dilanjutkan ya, ini bertanya dulu sama kalian, apakah anak itu manusia memiliki jenis kelamin? Ya, bisa tunjuk jari. Ya, apa? Nantika punya tidak? Kalau punya jenis kelaminnya apa? Perempuan dan laki-laki. Nah, benar 100 untuk Nantika beri tepuk tangan. Kalau hewan punya tidak jenis kelamin? Bisa tunjuk jari. Apa Rena? Punya. Kalau punya jenis kelaminnya apa? Jantan dan betina. Nah, 100 juga untuk kita manusia, juga hewan itu memiliki jenis kelamin. Apakah menurut anak-anak ya tumbuhan itu juga memiliki jenis kelamin yang bisa diajari? Ya, Alif punya tidak? Punya. Kalau punya apa jenis kelamin? Ya, 100 untuk Alif. Sekarang anak perhatikan lagi ya, di bunga sepatu ini anak-anak ada yang namanya kepala putih. Kepala putih ini fungsinya sebagai alat kelamin betina pada bunga. Sebagai apa anak-anak? Putih alat kelamin apa? Ya, alat kelamin betina pada bunga. Putih itu juga memiliki tangkai putih. Ini tangkai putih. Ini fungsinya apa tangkai putih? Sebagai penyokong agar putih itu bisa berdiri kokoh. Di bunga sepatu ini anak-anak ya, juga ada namanya benang sari. Apa anak-anak? Benang sari. Ya, benar ya. Nah, fungsinya apa benang sari? Benang sari itu sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Sebagai alat kelamin apa anak-anak? Jantan. Alat kelamin jantan pada bunga. Jadi ya anak-anak ya, benang sari dan putih adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ada ya benang sari dan kepala putih itu terletak dalam satu bunga yang sama. Nah, contohnya ini yang pegang ini bunga apa ini tadi? Benang sari dan kepala putih terletak dalam satu bunga yang sama. Nah, ini dinamakan bunga sempurna. Bunga apa anak? Sempurna. Dinamakan bunga sempurna. Nah, contoh lain selain bunga sepatu, bunga sempurna. Nah, ini juga sudah beberapa. Ini bunga
bunga sempurna. Nah, coba anak lihat, kelihatan tidak di laptop dulu? Ada yang tahu itu bunga apa? Bunga matahari. Nah, terus ada juga ini bunga apa? Bunga mawar. Kalau yang warnanya putih ini bunga apa, anak? Bunga strawberry. Itu adalah contoh-contoh bunga sempurna. Nah, namun anak-anak ya ada ya belangsari dan putih itu terletak dalam bunga yang berbeda. Itu dinamakan bunga tidak sempurna. Dinamakan bunga apa? Tidak sempurna. Bunga tidak sempurna. Kalau kepala putih dan belangsari itu terpisah dalam bunga yang berbeda, itu dinamakan bunga tidak sempurna. Ini guru juga sudah membawa contoh beberapa bunga tidak sempurna. Ada yang tahu ini bunga apa? Bunga jagung. Sering melihat anak-anak? Sering. Di mana? Di sawah. Terus ada juga nih bunga apa nih yang membuka? Bunga paya. Sering melihat? Sering. Sering makan buahnya? Sering. Terus ini ada juga ini ya terakhir. Ada yang tahu anak-anak ini bunga apa? Ayo bunga apa ini, ada yang tahu? Ini adalah bunga oyong. Tahu oyong anak-anak? Anak-anak pada sering makan loh ini. Pasti orang tua kan kayak sering memasak ini. Bunga oyong itu kalau kita menyebutnya itu gambas. Pernah tidak? Tidak. Pernah makan tidak? Rasanya enak tidak? Kita sering menyebutnya bunga gambas atau bunga oyong. Itu juga termasuk bunga tidak sempurna. Nah, contoh lain bunga tidak sempurna, anak-anak bisa melihat di laptop dulu. Ini bunga apa? Ada yang tahu? Bunga salabana. Kalau yang ini bunga kelapa. Kalau yang ini hampir sama dengan bunga oyong. Kalau kita menyebutnya apa, anak? Walau. Sering tidak makan sayuran? Enak tidak? Nah, ini gambarnya gambar lagu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Semuanya sudah jelas? Sudah paham? Tadi bunga itu ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Kalau bunga sempurna ya tadi itu berada dalam satu bunga yang sama. Kalau bunga tidak sempurna itu apa? Belangsari dan kepala putih itu terletak dalam bunga yang berbeda. Nah, sekarang biar anak-anak itu rileks, biar anak itu bersemangat, nah kita melakukan teknik stop seperti yang sudah kita lakukan setiap hari. Jadi anak-anak duduk dengan rileks, badannya disandarkan pada kursi, tangannya ditaruh di atas paha. Nah, sekarang anak-anak pejamkan mata kalian. Ayo matanya dipejamkan, coba. Sekarang anak-anak bayangkan ya, pagi-pagi anak-anak itu berada di sawah dengan udara yang sejuk, segar. Nah, di sawah itu anak-anak melihat banyak
hijau. Anak-anak melihat para petani mencampur di sawah. Terus anak-anak mendengar kicauan burung. Nah, coba anak-anak rasakan. Nah, sekarang coba anak-anak tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, tahan, keluar. Kita ulangi lagi. Tarik nafas, tahan, anak-anak keluarkan. Tarik nafas lagi, tahan, keluarkan. Coba sekarang anak buka mata kalian. Rasanya bagaimana? Sudah merasa rileks? Merasa bersemangat? Sudah tepuk semangat? Nah, sekarang ya, coba sekarang anak-anak ya berdiskusi secara kelompok. Ini kan anak-anak kan sudah dikelompokkan ya dengan kalian ya. Nanti anak-anak melakukan diskusi ya, melakukan pengamatan bunga sepatu. Nah, untuk kelompok 1 ya, nanti melalui pengamatan bunga sepatu, nanti anak-anak yang kelompok 1 itu membuat poster bagian-bagian bunga dan fungsinya. Paham? Untuk kelompok 1 membuat apa tadi? Membuat poster. Terus untuk kelompok 2 juga melakukan pengamatan bunga sepatu ya. Nanti untuk kelompok 2 menulis laporan pengamatan bagian-bagian bunga sepatu dan fungsinya. Paham untuk kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan? Ada tadi berdiskusi tentang apa? Terus nanti dibuat laporan. Terus untuk kelompok 3 nanti dengan mengamati bunga sepatu, kita membuat cerita. Ya, membuat cerita kegiatan pengamatan bagian-bagian bunga sepatu dan fungsinya. Nanti kalau sudah selesai, setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setiap kelompok harus bekerja sama. Tidak boleh ada yang bermain sendiri. Kelompok 1 membuat poster. Untuk kelompok 2 melakukan pengamatan bagian-bagian fungsinya, kemudian buat laporan.
lampunya boleh diberi warna biar kelihatan bagus. Nanti kalau sudah selesai setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terus untuk kelompok yang lain memberi tanggapan.
Dua sudah. Nah, nanti menunggu kelompok yang lain. Tiga kelompok nomor dua. Untuk yang sudah selesai ya kelompok 1 sama kelompok 2 nanti persiapan ya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian nanti kelompok lain memberi tanggapan. Persiapkan nanti siapa yang akan membacakan hasil diskusinya. Ini sudah selesai semua anak-anak dari kelompok 1, 2, dan 3. Siap? Sekarang setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya
Dari kelompok 1, ayo semuanya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya? Oh ya, Safira. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini poster bagian bunga dan fungsinya. Ada mahkota bagian bunga yang berwarna indah menarik serangga untuk hinggap. Kelopak melindungi mahkota bunga saat masih kunjung. Dasar bunga tempat olahraganya mahkota bunga. Tangkai bunga sebagai penghubung antara aktif dan bunga dapat berfungsi sebagai protektor sel daun. Tangkai detik sebagai penanggung kepala butik berdiri kokoh. Kepala butik akan menempatkan serbuk sari dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Dan hasil diskusi kami. Terima kasih. Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok 1 membuat poster bagian-bagian bunga sepatu dan fungsinya. Nah, coba sekarang kelompok 2 mengomentari atau memberi tanggapan kepada kelompok 1. Ayo tanggapannya bagaimana untuk kelompok 2? Presentasinya bagus. Presentasinya bagus, apalagi Poster yang dibuat juga. poster yang dibuat juga bagus, apalagi Di dalam poster sudah ada bagian-bagian bunga dan fungsinya. di dalam poster sudah ada bagian-bagian bunga dan fungsinya. Lagi sudah. Nah, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Posternya ini juga bagus ya. Ini tadi menggambarnya secara bersama-sama atau salah satu? Bersama-sama. Posternya bagus, gambar bunganya juga bagus. Sekarang kelompok 1 juga silakan. Sekarang untuk kelompok 2 yang maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya? Oh, tahu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengamatan yang dilakukan dengan sepatu tanggal kegiatan 13 Februari 2024. Alat dan bahan, pulpen dan bunga sepatu. Hasil pengamatan, bunga sepatu termasuk bunga sempurna, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Butik fungsinya alat kelamin betina pada bunga. Benang sari fungsinya alat kelamin jantan pada bunga. Mahkota bunga fungsinya menarik serangga untuk hinggap. Dasar bunga fungsinya tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga fungsinya bagian bunga yang melindungi mahkota bunga saat masih utuh. Bakal biji fungsinya tempat sel-sel telur. Tangkai bunga fungsinya sebagai penghubung antara ranting dengan bunga. Tangkai putih fungsinya untuk menyangga kepala butik agar berdiri kokoh. Demikian hasil diskusi kami. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasinya sudah bagus. Sampai sekarang kelompok 3 memberi tanggapan untuk hasil diskusi dari kelompok 2. Hasil diskusinya baik. Kelompok 2 mengamati bunga dan sudah menuliskan bagian-bagian bunga dan fungsinya di pengamatan. Hasil diskusinya bagus ya. Tadi kelompok 2 ya dalam laporan pengamatan sudah menuliskan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sekarang silakan dulu untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir dari kelompok 3 maju ke depan. Siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya? Nanti kelompok 1 menanggapi hasil diskusi dari kelompok. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hari ini kelompok 3 sangat senang dan gembira sekali karena hari ini kita kelompok 3 sedang melakukan pengamatan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kami mengamati bagian-bagian bunga sepatu. Bunga sepatu termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putih yang
dibantu oleh serangga. Yang kedua ada kelopak bunga, berfungsi melindungi mahkota bunga saat sedang tumbuh. Yang ketiga ada dasar bunga, berfungsi lempar melekatnya mahkota bunga. Kepala putih berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Bakal biji berfungsi tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyongong dan penghubung antara bunga dan ranting. Demikian hasil diskusi kelompok 3. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 memberi tanggapan hasil diskusi dari kelompok 3. Iya, tepuk tangan untuk satu tanggapannya lengkap ya, bersampiran. Tadi anak-anak kelompok 1, 2, 3 sudah melakukan diskusi secara berkelompok. Nah, untuk kegiatan selanjutnya anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan secara individu. Kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan di meja. Nah, untuk LKPD ini Bu Guru bedakan ya antara kemampuan 1, kemampuan 2 dan juga kemampuan 3. Jadi setiap anak nanti tugasnya atau mengerjakan tugasnya itu berbeda, tidak sama. Jadi yang sudah mendapatkan lembar kerja bisa langsung dikerjakan. Kalau yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan di meja guru. Sudah ya, banyak mengumpulkan ya. Nathan nih sudah Nathan. Oke, saya juga sudah.
Ya, kalau sudah bawa ke sini. Sekarang ya sudah. Lama sudah. Sudah selesai. Panjang ya. Apa? Berarti kan sudah. Untuk LKPD semuanya sudah mengerjakan, sudah selesai semua ya. Sekarang kita melakukan tes briefing. Jadi semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Satu lagi. Pelajar
hanya 5. Dikerjakan secara individu. Jangan lupa namanya ditulis. Sudah semua ya anak-anak. Merasa kesulitan? Bisa.
Lima tadi apa saja? Terus nomor 4, apakah fungsi dari mahkota bunga? Membantu penyerbukan. Benar ya. Yang terakhir nomor 5, apakah fungsi dari kelopak bunga? Saya melindungi mahkota bunga saat masih wujud. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini semuanya bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dibuktikan dengan anak-anak menyelesaikan semua tugas-tugas yang ibu guru berikan dengan baik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Kita tadi belajar tentang apa? Tadi bagian bunga ada apa saja? Ada melindungi mahkota bunga saat masih wujud. Terus apalagi mahkota bunga fungsinya membantu penyerbukan. Terus apa lagi? Dasar bunga fungsinya apa? Dasar bunga ya, tempat melekatnya mahkota. Tadi kita juga sudah belajar tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, tadi contoh bunga sempurna ada apa? Bunga buketi, apa lagi? Bunga sepatu, apa lagi? Bunga mawar. Terus contoh bunga tidak sempurna tadi apa? Untuk pembelajaran hari ini ya, kita akhiri sampai di sini ya. Untuk besok kita akan belajar tentang perkembangbiakan tubuh. Nah, sekarang bukunya bisa di
belajar, dan belajar. Karena kewajiban kalian sebagai pelajar adalah belajar. Sekarang anak boleh pulang. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu